Saya awali khutbah dengan membaca ayat yang ketiga dari surah As-Saff. Kabura maqtan indallah. Begitu besar kemarahan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Wahai kaum muslimin, banyak orang yang keliru di dalam bersikap, tersalah di dalam berbuat. Itu bisa hinggap kepada siapa saja karena manusia mahallul khata' wan nisyan, tempat berlabuhnya ketersalahan dan kealpaan. Ketersalahan manusia tidak akan menjadi musuhnya selama manusia itu segera menyadari kekeliruannya dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui alpaannya, kekeliruannya. Tentu dia akan menemukan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Tawwab, Maha Penerima Taubat, Rahiman, dan Maha Menyayangi. Namun yang menjadi persoalan manusia, apa yang menghambat dia untuk rujuk, untuk kembali kepada yang hak, mengakui kekeliruannya, adalah wajahnya di hadapan manusia lain. Dia ingin menjaga air mukanya. Yang menghambat manusia untuk mengakui kekeliruannya adalah rasa malunya yang berlebihan kepada makhluk, sehingga dia lupa yang semestinya dia besarkan adalah malunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya setiap saat dan yang tidak bisa ia bersembunyi darinya dimanapun dan kapanpun. Karena itu, wahai kaum muslimin, di antara pesan ketakwaan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya, jagalah dirimu dari segala bentuk kemaksiatan, kedurhakaan, zahiran wa batinan, lahir dan batin, dimanapun kamu berada. Ini di samping adalah petunjuk agar kita waspada, sebenarnya di dalam tersirat maksud bahwa semestinya yang kamu hadirkan ke dalam dirimu adalah rasa malu dan ketakutan kepada Allah, melebihi dari pengawasan, penglihatan, catatan dari manusia. Nah, inilah penyakit yang menimpa banyak kita hari ini. Demi pencitraan di hadapan manusia, kita lupa dengan citra kita di hadapan Allah Subhanahu. Wahai kaum muslimin, di antara cara manusia untuk menutupi kesalahannya, kekeliruannya, adalah mencoba memoles kekeliruan dan kemaksiatan yang dia perbuat dengan lidahnya yang tidak bertulang. Kemaksiatannya dia robah seolah-olah itu adalah kebaikan. Kemaksiatannya dia selubungi, diberinya bungkus, sehingga orang melihat itu adalah suatu kemaslahatan.
melanjutkan peringatan yang saya sampaikan pada khutbah Jumat yang lalu tentang bahaya lisan. Apa yang paling berperan di dalam kehidupan manusia untuk menutupi kesalahannya di hadapan manusia lain adalah lisan, lidah. Nah, makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff tadi, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Begitu besar kemarahan Allah, kemarahan yang ada di sisi Allah terhadap apa? Terhadap tindakan perbuatan mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Bertolak belakang antara qaul dengan fi'il, perkataan dengan perbuatan. Tentu yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan maksiat, tapi dipoles seolah-olah itu adalah ketaatan dan kemaslahatan. Ibadallah, melalui khutbah Jumat ini saya mengajak kita semua untuk menyadari hakikat diri kita bahwa kita bukanlah manusia yang senantiasa benar. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, kullu bani Adam la khata', kata Nabi. Kalau Nabi mengatakan kullu, seluruh anak Adam, berarti selain manusia yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikawal tindak perbuatannya, yang dijaga seluruh ucapannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siapa itu yang terpelihara? Rasul, Nabi Allah. Dan tentu itu tidak bisa diberlakukan lagi kepada manusia apapun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam iman kita, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya wala rasula ba'da, tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Nah, berarti seluruh kita tanpa terkecuali hari ini, apapun yang kita sandang, pangkat yang disandangkan oleh manusia, jabatan yang diberikan oleh manusia, kedudukan secara pribadi, secara bermasyarakat, tidak ada yang bebas dari ketersalahan. Jadi makna kullu yang dikatakan oleh Nabi, setiap anak Adam itu benar-benar adalah kalimat umum, yuradu bihil umum. Memang yang dimaksud adalah umum seluruhnya. Alpaan dan ketersalahan tidak bisa lepas dari kita. Nah, karena itu kalau ada orang yang berbicara seolah-olah dia berbuat seluruh kebaikan dan kesalahan dia coba dia poles dengan kebaikan, sebenarnya dia tidak mendustai siapa-siapa, melainkan yang pertama sekali yang didustainya adalah dirinya sendiri. Dirinya yang merupakan manusia biasa, tidak ada ismah, tidak ada pemeliharaan dari Allah supaya dia jangan bertindak keliru, tersalah. Kalau dia katakan bahwa dia berbuat semuanya adalah kebenaran, berarti dia sedang mendustakan diri. Nah, mana ada manusia yang mendustakan dirinya sedang mengangkat derajatnya? Tidak ada. Manusia yang mendustai dirinya sendiri sedang menjatuhkan derajatnya. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, tekadkanlah semenjak saat ini, kalau seandainya terlanjur selama ini, tekadkanlah untuk menyesuaikan antara kalam, antara ucapan kita dengan perbuatan. Tekadkanlah untuk mengatakan apa yang diperbuat, bukan berarti mengatakan seluruh apa yang diperbuat, karena tidak semua yang dilakukan harus dikatakan pula.
Tapi berusahalah tidak membuat selisih antara apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan. Sudah saatnya kita berlaku jujur. Dan sudah saatnya pula kita berkata benar. Kejujuran dan kebenaran sikap dan perilaku itulah yang disebut dengan orang-orang yang shadiq. Kalau memang kita memahami makna ketakwaan di dalam khutbah ini, yang salah satu rukunnya adalah tausiyah bittaqwa. Maknanya adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Karena itu, kalau memang kita bisa menangkap pesan takwa di dalam khutbah, maka keluar dari masjid ini kita memiliki tekad baru untuk senantiasa benar dan jujur dalam perilaku dan pernyataan. Di sini, di samping petunjuk agar kita senantiasa berkata benar, juga memberikan kepada kita pelajaran betapa beratnya dan berbahayanya tugas yang dipikul oleh lisan. Di mana pada khutbah Jumat yang lalu kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan oleh para imam lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ketika orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan peringatan izni, berikan saya nasihat ya Rasulullah, mau'izah wa aujiz, namun ringkaskan nasihatmu. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri hendak menunaikan salat, wa salli salata muwaddi'in, salatlah seperti orang yang meninggalkan segala sesuatu, mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Wala takallam bikalamin, dan jangan engkau berbicara dengan suatu ucapan ta'tadzir minhu ghada, yang membuat engkau meminta maaf esok. Kenapa itu kamu ucapkan? Wajma' wa ajmi'il iyasa, dan himpun seluruh keputusasaan di dalam dirimu mimma fi yadin nas, dari apa yang telah ada di tangan orang lain. Nah, melanjutkan, wala takallam bikalamin, jangan engkau bicara dengan ucapan ta'tadzir minhu ghada, yang membuat engkau meminta maaf esok harinya. Kenapa terucap olehmu kemarin? Sekarang kita bicara tentang bagaimana ucapan bisa memoles perbuatan salah seolah-olah menjadi suatu ini menunjukkan lagi bahawa qaul, ucapan, lisan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak sedikit orang yang begitu mudah mengatakan suatu perkataan, suatu kalimat yang dia tidak sadari bahawa sebenarnya sepatah kata itu akan dia pikul akibatnya kemudian hari, bahkan dia akan menyesal di hari kiamat. Jadi kalimat yang dia ucapkan untuk membenarkan kesalahannya, kalimat yang dia ucapkan untuk menyalahkan kebenaran, kalimat yang dia ucapkan untuk membelokkan jalan yang lurus, kalimat yang dia pakai untuk menghiasi kesesatan sehingga terlihat kebenaran, itu akan dia tanggung nanti sampai hari akhir. Ada suatu riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan
yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Perhatikan peringatan Nabi. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, berbicara bil kalimah, dengan sepatah kata, min ridwanillah, perkataan itu bahagian dari yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yulqi laha balan. Sebenarnya tidak ada kesengajaan betul, tidak menjadi perhatian kalbunya. Dia terlompat begitu saja, tidak difikirkan betul. Tapi karena itu ridwan adalah kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'uhu Allahu biha, diangkat orang itu oleh Allah darajatin, beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, berhati-hati wahai kaum muslimin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya seorang hamba berbicara bil kalimah, dengan sepatah kata, min sakhatillah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, menimbulkan kemarahan Allah. Ini yang katakan kabura maqtan. Salah satunya adalah memoles-moles perbuatan jahat seolah baik, kemaksiatan seolah-olah ketaatan, mafsadah seolah-olah kemaslahatan dengan lisan. Kenapa saya katakan seperti ini? Hari ini orang begitu mudah untuk menyampaikan sesuatu karena berkembangnya media sosial. Begitu mudah orang sekarang menjadi para jurnalis sendiri, menulis, mengucapkan, melakukan siaran langsung, membuat pernyataan A, B, C dan berbagai macam. Dia kira itu sederhana. Murah sekali orang menyatakan sesuatu, kemudian diliput secara langsung oleh orang lain. Kemudian mengatakan tentang hak, seolah-olah itu batil, kebatilan dipoles karena kita yang mengatakan seolah itu adalah kebenaran. Hati-hati. Al-'abda la yatakallamu bil kalimah, seorang hamba apabila bicara dengan sepatah kata min sakhatillah, itu adalah bahagian kalimat yang menimbulkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibu lahu, dengan kalimat sepatah itu, biha an-nar, dia wajib masuk neraka. Nah, di dalam riwayat lain bahkan ada kalimat yahwi biha di jahannam. Dengan sepatah kata itu dia ditunggang langgangkan, jatuhkan, dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Itulah bahayanya. Nah, karena itu semenjak sekarang wahai kaum muslimin, di antara yang paling mengkhawatirkan kehidupan kita masyarakat hari ini, orang begitu mudah bicara, orang begitu mudah mengatakan sesuatu, orang begitu mudah membuat pernyataan atas sesuatu, orang berilmu tidak berilmu, mengerti tidak mengerti. Apalagi tidak sedikit orang sekarang ini yang sengaja mengucapkan kata-kata demi sensasional. Nah, itu dia merasa selesailah, sudah. Dia mendapatkan perhatian orang, dia mendapatkan like, subscribe, berbagai macam, dan dia menjadi perhatian, selesai, seolah-olah selesai bagi mereka. Apa yang mereka tuju telah mereka peroleh. Hati-hati wahai kaum muslimin. Patah kata bisa mencampakkan orang ke dalam. Patah kata bisa menimbulkan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang orang yang mengucapkan la yulqi dahabalan, tidak menghadapkan betul hatinya, tidak merenungkan betul manfaat dan mudaratnya, tetapi kalimat sudah terucap, kata-kata sudah tersampaikan. Nah, kalau yang ada seperti itu terlakukan selama ini, fatubu ilallah,
bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau memang ada yang terlanjur, hormatan orang yang dirusak, itu juga harga diri orang yang dilecehkan, direndahkan karena kalimat kita, maka berhati-hatilah. Tidak hanya selesai dengan istighfar. Para ulama ahli lughah, ahli bahasa Arab membedakan makna dzam dengan makna isaah, sayyi. Ketika kesalahan itu terkait dengan Allah, Al-Quran sering mempergunakan kata dzunub. Walaupun itu diartikan dosa juga. Kalau terkait dengan sesama, Al-Quran sering mengatakan kata sayyi'ah. Apa beda keduanya? Sebagian ahli bahasa mengatakan dzunub bisa selesai dengan istighfar, dengan taubat. Kenapa? Allah yaghfir dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi ingat, sayyi'ah, kesalahan, perkataan, perbuatan yang melukai saudara-saudara kita tidak selesai dengan istighfar, tetapi membutuhkan apa? Membutuhkan maaf, membutuhkan pengembalian hak, membutuhkan menolak kezaliman. Artinya orang-orang yang kita lukai, orang-orang yang kita jelekkan, harus kita minta keridhaannya. Kalau ada haknya yang terambil, harus dikembalikan. Begitu beratnya. Bagaimana kalau sudah sekian orang terlukai oleh kalimat yang kita ucapkan? Na'udzubillahi min dzalik.